agar peserta itu dapat mengetahui prosedur pendaftaran merek, yang dimana targetnya juga nanti peserta bisa melakukan pendaftaran merek secara mandiri, dan juga peserta bisa melakukan simulasi atau berbagi ilmu nanti terkait bagaimana pentingnya pendaftaran merek. Sebelum kita memasuki ke dalam acara, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena saya juga belum tahu ibu-ibu sekalian. Saya persilahkan kepada ibu yang di sebelah kanan saya. Saya dengan Tri, Mbak. Ibu Tri. Iya. Ibu udah punya Haki. Udah dibantu sama Rechma. Iya, siap. Udah, atau mereknya apa ya Bu? Bootbox. Oke, siap. Berarti udah berapa lama tuh usaha? Aku usaha dari 2018. Dengan ibu siapa? Saya Peggy. Ibu Peggy. Udah punya usaha ibu? Udah Sejak kapan? dari tahun 2017. Ini Lebih lama. Lebih lama. Usaha apa Bu kalau boleh tahu? Kue-kuean sih, kue besar. Beneran dong. Kue-kuean. Kue-kuean bohongan ya. Kue-kuean ya? Iya, ada kering, ada basah. Oh, oke. Udah didaftar itu? Hakinya lagi Baru mana ya? sekarang. Baru daftar. Selanjutnya Ya, saya dengan Vina. Ibu Vina. Ya, usaha dari 2013. Oke. Wow. Setelah ikut komunitas UMKM segala macam, itu baru mulai. Dan setelah ngobrol banyak dengan Mbak Tri ya, oh iya ya penting. Pas saya cari di apa tuh namanya Mbak Tri website-nya, yang cari nama Yang brand DKI itu. ternyata brand saya sudah ada yang punya. Makanya Mbak Tri waktu itu kasih saran, coba deh pilihin namanya aja deh, cari nama dulu deh, karena itu yang memang agak butuh waktu ya cari nama. Sampai sekarang belum ketemu namanya, jadi yang penting saya ikut dulu ini, saya tahu kan wawasannya tentang ini, ya Bismillah insyaallah. Oke. Usaha saya Japanese food, jajanan. Oh, siap. Takoyaki, okonomiyaki, sushi dulu pernah ada sushi. Sekarang sih yang aktif hanya takoyaki, okonomiyaki. Kayak kebanyakan yang ngomongnya. Nggak apa-apa. Berarti belum ada merek ya semoga. Belum. Semoga ikhtiarnya setelah ini ada terbuka lah ya, satu demi satu, kemana. Insyaallah. Semoga ini jalannya Allah kita ke sana. Amin. Semoga setelah mengikuti webinar bisa dapat pencerahan ya Ibu. Amin. Selanjutnya Saya Bu Eli. Ibu Eli. Brandnya Brispira itu bergeraknya dari kerap rajutan. Udah dari 2010. Iya, alhamdulillah. Makin lama. Makin lama. Mundur. Alhamdulillah Haki udah jadi. Waktu itu saya daftar tahun yang lalu Bu. 8 bulan ya. 8 bulan. Workshopnya 8 bulan. Jadi kemarin sekitar di bulan April udah saya terima. Makasih ya. Iya, sama-sama. Dibantu dari Rensmart dan bantuan Mbak Uti juga. Siap. Karena kita satu komunitas di UMKM, jadinya alhamdulillah. Gitu. Oke, baik. Berarti semuanya udah punya usaha. Iya. Ya udah ada yang punya haki, ada yang belum. Jadi tapi mudah-mudahan nanti setelah acara ini yang ibu bisa punya haki nanti. Amin. Latihan juga ada sering ikutin webinar. Nah, jadi artinya ini akan terkonsentrasi pada target pelatihan ini adalah tadi yang sempat saya sampaikan adalah satu, kami memang mendorong ya pelaku UMKM itu memiliki pengetahuan. Ya, dia memiliki pengetahuan. Nah, tujuannya apa? Biar dia bisa daftar sendiri. Kan? Nah, yang kedua apa? Setelah dia memiliki pengetahuan, dia bisa men-sharing pengetahuan dia itu kepada orang lain, kepada UMKM lain. Nah, tujuannya yang sederhana, ya dia bermanfaat juga ilmunya, gitu loh. Biar terhindar dari hal-hal yang akan berpotensi merugikan, seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Kalau kita bicara yang lebih luas lagi, nah tentu ini akan bisa menjadi jadi kalau di advokat itu ada namanya advokat, ada namanya paralegal. Nah, paralegal itu kan dia orang yang juga bisa memberikan pembelaan tapi dia bukan advokat. Nah, gitu. Nah, jadi di Haki sendiri itu juga bisa kita bentuk seperti itu gitu loh.
Jadi konsultan haki itu kan dia punya lisensi, punya pendidikan khusus gitu loh. Tapi kan pengetahuan kan nggak mesti harus dibatasi dengan hal seperti itu gitu loh. Nah makanya kami mencoba untuk tetap memberikan pengetahuannya, ya kan, agar ini juga bisa memberikan apa ya, potensi lapangan kerja sendirilah gitu loh. Ya kan, bagi yang, karena kan kalau kita memiliki pengetahuan kan itu tidak menutup kemungkinan suatu ada orang yang berkonsultasi sama kita seperti itu kan. Nah itu kan juga bisa memberikan masukan, saran, nah dan bisa berpotensi lah untuk punya income sendiri dari situ gitu. Karena ya setelah kami kalkulasikan tetap akan lebih banyak si UMKM itu mengalami kerugian, ya kan. Satu, mereka itu salah dalam memilih orang yang dia wakilkan atau diberi kuasa gitu, atau dia mencoba sendiri. Nah itu jelas itu sangat banyak kerugian, lebih besar kerugiannya daripada dia datang kepada orang yang benar expert di situ, ya kan, atau bahkan teman-temannya sendiri yang memang sudah berpengalaman di situ. Nah karena kita dihadapkan dengan dinamika usaha yang membutuhkan trust. Ya, kita membutuhkan kepercayaan di sini. Kepercayaan itu tidak berdiri sendiri, dia harus dibangun dengan pengetahuan. Ya, nggak mungkin kita suatu kita tidak punya gelar akademik misalnya, atau pelatihan akademik terkait itu, terus kita otomatis orang akan percaya sama kita, begitu. Itu tidak mungkin. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Pengalaman lah yang berbicara. Ya kan, dengan pengalaman yang berbicara, ya kan, kita lah yang menjadi standar ujinya. Mulai dengan ini, kenapa sih kita perlu daftar merek? Nah ini kalau kita lihat dua produk ini ya, satu menggunakan logo ya atau merek ya, satu lagi yang tanpa merek. Mereknya ada keras, ada regulasinya, ada jaminan mutunya. Nah kalau ini orang masih ragu nih, ini benar nggak kopi isinya nih ya, gitu kan? Nah kalau misalnya saya minum nggak kopi, kemana saya bisa menuntutnya ini ya, gitu? Karena kan nggak jelas nih, nggak ada brandnya, gitu. Jadi pentingnya perlindungan merek adalah untuk melindungi value. Value itu bisa moral dan ekonomi. Ya, jadi kalau dia ini moralnya adalah ini pemiliknya pasti ada pemilik mereknya. Ekonominya, ya, peningkatan nilai ekonominya dari 5.000 bisa jadi 40.000. Kenapa di 40.000 ini ada nilai reputasi, ada jaminan mutu dari barang ini, sehingga si konsumen membeli yakin ya, kan lebih baik beli yang menerima kualitas, ya kan, punya reputasi, punya jaminan, tentu semakin meningkat, otomatis konsumen semakin besar, ya kan, pendapatan juga pasti besar, gitu kan. Nah ini ketika nanti misalnya pemiliknya orang tuanya bisa meninggal, pemiliknya anak-anaknya ya jatuh payung, ini bisa jadi sengketa. Kenapa? Aset intangible, dia tidak terwujud, tapi dia ada nilai ekonomisnya, gitu. Ya, kalau rumah Surat tolak itu kebutuhannya kalau memang mau diajukan banding. iya, kalau kita mau mempertahankan, gitu. Kita tidak apa alasan penolakannya. Nah, makanya pertama itu kan dia diusul tolak dulu. Diusul tolak, Terima enggak? terima nggak? Kalau kita terima, Sayang banget ya. nah iya, itu perusahaan nggak mau berpindah. Iya. Ya bagaimana? Dia ada aturan hukumnya kan, nggak bisa tukar kita. Makanya itu mereka itu daftar lebih dulu sebelum kita perdagangan. Tapi kita tidak berikan perlindungannya, karena ini aset intangible bu, bukan sekedar izin gitu. Ini bukan izin semacam sertifikat halal, itu kan izin ya. Iya. Atau izin edar barang seperti Bepom. Ini itu izin itu beda kepemilikan. Izin itu ada masanya, ada terhabis ya udah. Itu penerapan bedanya itu. Yang izin itu nggak bisa dialihkan. Iya. Nggak ada nilai ekonomisnya gitu. Kalau ini ada nilai ekonomisnya, itu bisa alihkan, bisa diperdagangkan, bisa dilisensikan. Jadi apa? Dia tersempet ya. Jadi kalau merek itu yang dilihat bukan kelas ya bu, jenis barang atau Barang ya. kelasnya sama, itu bisa saja dibeli. Bagaimana sama ya itu? Ya? Jadi patokannya jenis barang. Sama. Oh jenis barang ya bu. Nah, Kalau kelas sama nggak apa-apa. kelas sama nggak masalah. Yang penting jenis barang atau jasanya tidak sejenis. Sanggar. Terus ada yang daftar tahu apa gitu. Terus dia nanya kok bisa kelasnya sama gitu. Ya, mungkin karena
bukan produk yang banyak-banyak gitu ya, bukan masing-masing tunggal satu-satu gitu. Jadi tidak sejenis itu boleh, meskipun Boleh, sama, ya. sama-sama power gitu ya, misalnya mereknya power. Nah, satu powernya untuk panel listrik, satu lagi powernya untuk baterai, itu diberi. Karena barangnya tidak sejenis. Kenapa coba? Konsumen tidak akan tersesat membedakannya, Bu. Konsumen mau beli baterai nggak akan tersesat dia beli panel listrik, benar nggak? Iya, tapi itu kalau yang misalnya produknya satu-satu gitu ya, Bu. Kalau misalnya penjabarannya yang banyak gitu, sama ketolak kan gitu, kecuali memang produknya satu-satu gitu ya, jadi kelihatan bedanya. Jadi misalnya katakanlah dia dapat 10 gitu ya, 10 barang gitu. Mereknya katakanlah Resma. Kemudian dia dapat juga nih 12 barang. Ya kan, 12 barang, mereknya juga Resma. 10 barang dari 12 barang itu ada di 10 barang yang sudah terdaftar Resma. Nah, maka merek yang baru ini yang ada 12 barang itu akan ditolak oleh merek Resma karena sejenis. Nah, terhadap itu ada dua yang tidak sejenis. Nah, itu bisa diajukan nanti tanggapan terhadap usulan penolakan. Setidak-tidaknya dua barang itu dimintai persetujuan. Tapi kemungkinannya gimana, Bu, kalau kayak gitu? Ada potensi diterima tanggapannya, tapi hanya dua kan? Sekarang kembali lagi ke pelaku usahanya, mau nggak cuma dua? Sedangkan yang diproduksi bukan dua itu, yang 10 itu misalnya gitu kan, ya buat apa ngajukan tanggapan? Ada perbaruan dia aja. Jadi makanya saya katakan penting si pelaku usaha mengerti tentang mereknya, karena itu tadi ketika mau daftarkan merek kita harus tahu dulu barangnya apa, enggak? Konsultan yang tahu kan? Kita kan tanya barangnya apa? Jasa kah atau barang? Atau barang dan jasa? Nah, kan ada pelaku usaha satu merek semua, kayak misalnya JNI itu kan barangnya ada bannya dikasih merek JNI, jasanya jasa perempuan. Nah itu dua kelas yang berbeda. Kalau dia lakban itu nanti di kelas di 16. Kalau dia jasa pengiriman kelas 39, nanti kita lihat kelasnya. Jadi harus daftar dua kelas itu. Kalau memang mau dilindungi Dua-duanya ya. nah ada pelaku usaha kan Enggak. dia bilang pokoknya saya daftar aja Bu mereknya, katanya begitu ya. Pokoknya supaya orang nggak bisa daftar, nggak bisa begitu juga. Karena kan kita ikut aturan undang-undangnya. Merek itu dilindungi sesuai dengan jenis barang atau jasa yang kita mohonkan. Kalau kita tidak mohonkan, kita tidak bisa klaim orang lain. Kita tidak bisa tuntut orang lain tidak menggunakan. Karena kan tidak dilindungi, kita tidak mintakan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina. Saya punya usaha takoyaki dan okonomiyaki ya, sejenis jajanan Jepang gitu. Namanya ZRZ Corner. Saya dapat rekomendasi dari teman saya dan saya ikut webpreneur ini untuk ikut pelatihan di Ranchmark ini. Masya Allah yang saya dapat itu luar biasa banyak. Jadi wawasan saya terbuka untuk bagaimana pentingnya kita melindungi hasil karya kita sendiri gitu loh Mbak. Dan hasil yang saya dapat ya ini sangat bermanfaat sih dan akan saya tularkan ke teman-teman saya yang lainnya. Makasih Ranchmark, barakallahu fikum. Terima kasih Ranchmark.